banyak meme yang bilang bahwa 01, 03 menjual rahasia negara demi elektabilitas dan Pak Prabowo yang melindungi itu. Begitu Mas Rizky. Ya. Padahal semakin kesini kita sudah semakin banyak nih berita yang update, bahkan narasi membenarkan data yang dibacakan Pak Ganjar. Disitulah tempatnya ketika mata publik, perhatian masyarakat mengarah ke acara itu di malam itu adalah waktu yang pas untuk menjelaskan. Nah sehingga di sisi lain saya akhirnya negative thinking kembali bahwa apakah ternyata memang Pak Prabowo ini justru sudah mengakui betul Gibran adalah anak haram dari konstitusi. Jadi kayak pendukungnya bilang itu rahasia-rahasia, sementara ada pendukungnya yang lain yang mencoba untuk membela, ternyata dia bisa mengakses itu gitu. Jadi saya tanya, Mbak katanya rahasia gitu, teman Mbak bilang rahasia itu, saya bilang nggak ada briefing apa ya, jadi ini rahasia apa enggak? Oke, jadi itu tadi di segmen kedua ya. Iya. Sebenarnya mungkin banyak segmen maksudnya, cuman nggak terasa ini udah lama juga nih kita ngobrol. Gimana kalau kita langsung ke bagian yang viral nih? Merating ya, ngeret Menhan nih Pak Ganjar dia yang bilang 5. Oh iya. Terus Pak Anies yang bilang saya 11 yang dari awal, 100 gitu. Yang awalnya bersumber dari pertanyaan Pak Anies Baswedan ketika bertanya ke paslon nomor urut 3. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas. Dari 100. Dapat nilai atau rating hasil kinerja dari Menteri Pertahanan itu kalau menurut Mbak Lia personal tidak? Sebagai Menhan tentu tidak. Karena kan juga temanya kan pertahanan ya, kecuali temanya yang kemarin lah pajak atau apa itu baru gak masuk kan ya gitu. Nah ini Menhan kan itu yang pertama, dan tiba-tiba masuk carbon storage. Itu yang gak masuk gitu. Ya itu yang gak masuk. Iya, lanjut. Yang kedua kayaknya ada di situ Pak Anies mengkorelasikan etik dengan kepemimpinan di situ ya. Coba termasuk ke pertahanan gitu. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika, artinya ada kompromi atas standar etika. Dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika, saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya benar-benar mikir, wah apa ini jawaban Pak Prabowo, dan ternyata di luar prediksi BMKG jawabannya justru bilang Anda tidak pantas bicara etik gitu kan. Gitu menurut saya Anda ini nggak pantas. Jadi jawabannya sama sekali tidak mencerminkan apa yang dipertanyakan Pak Anies gitu. Jadi sebenarnya kalau saya mau nilai justru pada saat itu Pak Prabowo yang sedang menyerang personal. Bicara etik ya kan, saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Jadi mungkin beliau sudah mengumpulkan kemarahan dan emosinya sedari awal, kemudian keluar puncaknya adalah di pertanyaan itu. Gitu. Dan kalau kita lihat klimaksnya pertanyaan itu adalah ketika ingat debat pertama kali, kan Pak Anies Baswedan sempat juga menyinggung tentang kepemimpinan yang tidak beretika, tentang adanya problem hukum kita mengenai Mahkamah Konstitusi yang tiba-tiba akhirnya disanksi pelanggaran etik, pelanggaran berat gitu. Setelah dari itu kan direspon oleh Pak Prabowo bukan dalam ruang debat pertama, tapi di kandangnya sendiri, anggaplah kita bilang begitu, karena berkumpul dengan para pendukungnya dan internal partainya. Dengan menyinggung kembali pertanyaan itu, mengatakan etik-etik endasmu. Nah, itu kan yang akhirnya dibawa kembali oleh Pak Anies sebagai bahan untuk menanyakan kembali bagaimana hubungan antara kepemimpinan dan etika. Bahkan sedikit
Pak Anies Baswedan menyinggung pertahanan juga gitu. Pak Prabowo yang mengatakan merespon pertanyaan saya bahkan nggak sanggup untuk mengulangnya. Jadi beliau ini sempat aja menyelipkan drama di sempit-sempitnya waktu itu. Iya, luar biasa. Jadi kalau saya bilang nggak ada waktu, nggak cukup waktunya menerangkan ini tuh, saya kira itu salah. Karena buktinya Pak Ganjar cukup, Pak Anies bahkan sangat cukup untuk menyelipkan drama-drama yang bisa bikin orang jengkel gitu kan. Nah Mbak Lia, tapi terlepas begini, misalkan ada hubungan emosional, hubungan internal antara Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan yang bukan hanya hari ini tapi sebelum-sebelumnya yang pernah mengikat mereka, sehingga kok Pak Prabowo mengatakan hal yang demikian, ya Anda tidak pantas mengatakan etika dan lain sebagainya. Nah, ditanggapilah setelah dari situ bahwa Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan punya pengalaman terkait janji A, B, C, D, terkait deal-dealan, terkait Pak Prabowo menyumbangkan sebagian hartanya untuk menjadikan Pak Anies Baswedan, mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai gubernur. Anggaplah mereka ada kedekatan emosional, psikologi, internal, deal-dealan segala macam. Tapi persoalan yang diangkat Pak Anies Baswedan ini kan bukan persoalan personal, tapi fenomena masalah yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Apalagi itu terkait dengan hukum, koalisi dan partai udahlah, nggak ada yang abadi di situ. Kita misalkan gini Mbak Lia, kalau pertanyaan itu yang tanya, anggaplah masyarakat yang tidak punya ikatan dengan Pak Prabowo sebelum-sebelumnya, dan memang ini fakta terjadi di negara kita. Atau Pak Ganjar? Apa kira-kira jawaban? Pak Ganjar atau Pak Ganjar yang tanya begitu? Apa kira-kira jawaban? Iya. Masih hal yang demikian. Nah, ini makanya saya bilang Pak Prabowo seharusnya memanfaatkan hal yang kemarin ini sebagai sudahlah tidak pandai bercakap, tidak pandai membangun argumen dan lain sebagainya. Di sisi lain Pak Prabowo harus menampilkan sosok yang lebih tua itu lebih bijaksana gitu loh. Lebih merangkul. Atau memperbaiki terkait etik itu sendiri dari debat yang kemarin. Disitulah tempatnya ketika mata publik, perhatian masyarakat mengarah ke acara itu di malam itu adalah waktu yang pas untuk menjelaskan. Sehingga di sisi lain saya akhirnya negative thinking kembali bahwa apakah ternyata memang Pak Prabowo ini justru sudah mengakui betul Gibran adalah anak haram dari konstitusi sebagaimana apa yang pernah disampaikan oleh Ketua BEM UGM. Karena memang nggak ada percobaan untuk membenarkan lagi. Atau bagaimana mau bilang ya udahlah terima itu dan nggak usah dibahas lagi. Mana bisa kan begitu. Bukan malah personal attack itu terkait dengan Pak Anies. Di sesi akhir ini ternyata Pak Ganjar juga melakukan beberapa gerakan tambahan kalau biasa kita bilang terkait data. Jadi Pak Anies ini lebih dulu memulai menyampaikan data food estate termasuk menyinggung korban. Jujur saya baru tahu korban terkait food estate Singkong kita perlu perjelas Singkong, dan juga pada saat pengadaan saya kurang tahu memang memakan korban pada saat mencoba apanya gitu. Cuman beliau alih-alih membantah dengan data, beliau kan bilang itu keliru, itu salah. Oke, Pak Anies diam di situ. Kebagian Pak Ganjar nih. Kenapa Pak Ganjar udah baca nih indeks semuanya ini dan itu keliru, membawa. Saya bawa ini dari rumah. Dipersiapkan. Pak Ganjar pun mengatakan dengan tegas mengawali pertanyaannya dengan saya sudah membawa data ini, silakan nanti dibantah bla 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 bla. Ini saya bacakan, pasang kacamata. Kalau mau dibantu nggak apa-apa, naik. Gitu itu juga. Itu. Dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu silakan berdiri di sebelahnya. Izinkan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun, Pak. Kalau mau di-close up boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Jadi itu sempat menegangkan sebenarnya di situ itu. Sampai akhirnya bilang, ke kita penonton tegangnya ya. Itu keliru gitu kan.
itu rahasia. Kasihan Republik kita ini kalau tahu gimana keadaan. Itu kan ada itu. Kalau keadaan yang cinta, sebenarnya begini, kalau Anda cinta bla bla. Jadi kayak saya sebenarnya waktu itu bingung. Kalau memang itu bersifat rahasia, berarti seharusnya itu adalah hal yang sudah diketahui Pak Ganjar dan Pak Anies, hal yang nggak boleh diungkap di publik dong. Kalau mereka melakukan itu menurunkan elektabilitas sendiri dan mereka blunder, gitu. Saya sebenarnya terpikir ke sana. Cuman masih belum banyak ada data yang bisa saya temukan waktu itu juga, gitu kan. Jadi hanya masih banyak perdebatan, gitu. Cuman yang terjadi di sosial media adalah di TikTok ya. Banyak meme yang bilang bahwa 01, 03 menjual rahasia negara demi elektabilitas dan Pak Prabowo yang melindungi itu. Begitu Mas Rizky. Ya. Padahal semakin kesini kita sudah semakin banyak nih berita yang update, bahkan narasi membenarkan data yang dibacakan Pak Ganjar. Global Militarization Index kita sumbernya Bonn International Center for Conflict Studies turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita ini dari Low Institute Asia Power Index turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus turun. Kita mewajari Mbak Lia kalau misalkan ada orang yang dalam debat gitu ya, ditanyakan tentang data, dia tidak mempersiapkan. Oke lah ya. Tapi yang menjabat di kementerian tersebut ditanyakan tentang datanya sendiri gitu. Dia tidak mempersiapkan dalam bentuk catatan, setidaknya berdasarkan pengalamannya, pengetahuan selama ia memimpin, ada dong yang keingat itu balik. Bahkan ya dari semua pertanyaan lawannya, yang menjawab justru pendukung-pendukungnya ataupun media-media dari kemarin sampai hari ini gitu. Jadi kayak pendukungnya bilang itu rahasia-rahasia, sementara ada pendukungnya yang lain yang mencoba untuk membela. Ternyata dia bisa mengakses itu gitu. Jadi saya tanya, Mbak katanya rahasia gitu. Teman Mbak bilang rahasia itu. Saya bilang nggak ada briefing apa ya. Jadi ini rahasia apa enggak? Jadi si Mbak ini bilang kayak oke, datanya Pak Ganjar benar turun. Tapi saat itu kondisi memang semuanya turun bla bla bla. Jadi maksudnya memang kamu aja bisa ngakses itu loh, gitu loh. Ya dikasih tahu ke orang-orang. Maksud saya kita taruhlah Caimin blunder kan gitu. Ya kita terimalah. Banyak klarifikasi keluar setelah debat cawapres. Caimin menerima itu, pendukungnya ikut ngeledekin gitu kan. Caimin kesepet. Ini justru pendukungnya playing victim gitu. Saya nggak tahu ya. Pada saat dua paslon ini mengeret kinerja Pak Prabowo, wajah yang ditunjukkan di video editan itu benar-benar wajah Pak Prabowo saat itu, atau justru pada saat segmen lain sebenarnya. Cuman karena itu wajah yang paling sedih, jadi itu dimasukkan dengan lagu-lagu sedih. Jadi itu semakin kayak ada anak-anak sedih. Ini ironinya Mas Rizky. Saya paham mungkin saya waktu SMA lah ya, seumuran mereka yang sedih mungkin nggak ngikuti politik, nggak tahu, ya udahlah. Cuman sekarang teknologi canggih, informasi tersebar cepat, anak-anak TikTok mau nggak mau konsumsi itu gitu, karena di sana besar basisnya. Diedit sedemikian rupa, otomatis ngelihat lah dikasih gitu. back sound. Nah akhirnya mereka ini kemakan gitu, nangis. Mereka nggak paham, saya oke lah gitu ya, oke. Yang saya kagetkan adalah tim sesnya yang menurut saya benar-benar paham bahwa oke lah, evaluasi yuk, sadar diri yuk. Enggak, mereka ikut-ikut menjual kesedihan itu Mas Rizky. Jadi kayak apa ya, menghalalkan segala cara? Apa nggak cukup lembaga negara nih? Mbak Lia, anehnya ya, nangis di depan kamera itu udah aneh sih sebenarnya. Dan saya rasa Pak Prabowo nggak nangis di situ. Jadi memang wajahnya begitu bukan, gitu loh. Para pendukung yang ramai ini menangis di depan kamera kemudian menangis di depan kamera. Aneh Mbak Lia. Apalagi ya menangisi demi capres yang kaya raya. Dan menurut saya Pak Prabowo tuh bukan mengsedih sebenarnya. Jadi memang begitu wajahnya, diamnya Pak Prabowo itu begitu. Kecuali cerianya saat joget-joget lain. Tapi kayaknya default diamnya memang kayaknya seperti itu. Cuman karena lagunya sedih dengan nada bicara Pak Ganjar dan Pak Anies yang seolah-olah dibikin mengolok-olok begitu. Jadi memang itu perpaduan yang pas untuk dijual kepada orang-orang yang nggak ngikuti, yang gampang kemakan info-info sedih saja gitu. Kita ini kan bangsa pemaaf yang gampang melupakan. Kok soal 98 Sambo aja kita udah lupa sekarang kan gitu kan.
Gitu Mas Rizky. Oke, sahabat-sahabat sekalian, demikian review singkat, penilaian singkat dari kami yang tentu saja bersifat subjektif. Ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, mari kita berbagi, sharing, berdiskusi di kolom komentar. Apabila ada hal-hal yang tidak serak di telinga, di hati sahabat-sahabat sekalian, silahkan dikomentari video kita. Saya harap juga komentarnya kita berusaha membangun kritik bebas, jadi komentarnya juga berusaha mengkritik yang membangun lah, gitu Mas Rizky ya. Betul. Baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat untuk memberikan tangisan kepada hal yang sudah sepantasnya kita tangisi ya. Kalau saya demikian, Mbak Alia. Semoga kita diberikan pemimpin yang amanah, jujur, yang lahir dari proses yang benar, yang lahir dari proses yang tidak ada kecurangan di dalamnya. Amin. Ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.